Pemirsa, petaka terjadi di SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara. Mobil SPPG tiba-tiba menabrak pagar dan kerumunan murid di lapangan hingga menyebabkan seorang guru dan 21 murid terluka. Mengapa insiden ini bisa terjadi dan benarkah terdapat unsur kelalaian? Berikut ulasannya dalam Top Review Tunggu Apa Lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kamis 11 Desember 2025 pagi, mobil milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makan bergizi gratis atau MBG ke SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara tiba-tiba menabrak gerbang sekolah yang tertutup dan juga seorang guru serta puluhan murid yang tengah berbaris di lapangan sekolah. Insiden itu membuat guru dan murid lainnya panik melihat kecelakaan yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Sejumlah guru dan beberapa orang tua murid yang ada di sekolah berusaha menolong para korban, mengeluarkan mereka dari kolong mobil dan membantu mereka yang tergeletak di lapangan, kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan saksi, sebelum kejadian mobil SPPG itu sempat menggerung dan kemudian melaju tanpa kendali hingga menabrak pagar, seorang guru dan puluhan murid. Dan para siswa memang kebetulan pada saat itu berada di lapangan seperti yang gambar yang Anda saksikan ini. Mereka berada di lapangan untuk mengikuti kegiatan literasi membaca. Kegiatan literasi membaca ini merupakan salah satu kegiatan yang memang rutin begitu ya dilakukan di sekolah. Mereka pada saat itu berbaris di sini, tiba-tiba mobil masuk dan menabrak mereka sehingga kemudian jatuhlah korban seperti yang tadi kita lihat ada 21 orang yang kemudian dirawat di dua rumah sakit yang ada di Jakarta. Sopir mobil SPPG itu sendiri kini telah diamankan di Polsek Cilincing. Dari hasil pemeriksaan sementara, sang sopir mengaku telah mengupayakan menghentikan laju mobil. Namun kendaraan tetap melaju hingga terjadi insiden menabrak pagar dan puluhan murid. Itu saya biasa kalau berhenti kan dibawa turunan tuh. Macam itu nggak tahu kenapa, lalu gas sendiri gitu pak. Kabur nggak itu mobil yang gas? Makanya pas saya itu pada apa? Nah di sini bawa dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik atau gimana? Enggak, kalau nggak panik, biasanya jawabnya saya parkir di situ. Saya juga jadi di orang sini. Enggak nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut pak. Nyangkut terus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana SNK? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Tiba-tiba mobil kabur. Iya. Biasanya parkir di depan gerbang itu pak. Karena upacara biasa segitu kan. Upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mau berhenti gitu baru tugas pak. Naik dong ke atas. Nggak rem tangan. Panik ya panik. Berarti posisi kamu lagi di luar. Di luar mas, naik mobil. Berarti setidaknya kamu posisi ke kanan dong. Ya kan memang tadi kalau pagi misalnya seperti itu pak. Lalu apakah ada kemungkinan kelalaian dari insiden mobil SPPG menabrak puluhan murid di SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara? Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengatakan melalui olah tempat kejadian perkara, pihaknya tengah mendalami apakah insiden mobil SPPG menabrak puluhan murid di SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing itu murni kecelakaan lalu lintas atau terdapat unsur kesengajaan. Hal ini akan kita dalami kenapa sampai terjadi kejadian ada mobil masuk ya, dan menabrak masuk dalam halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka ya satu. Dapat sampaikan hal ini akan kita dalami ya. Motifnya apa dan juga apakah ini kaitan dengan kecelakaan ataupun faktor kesengajaan. Jadi dari Direskrim
Polda Metro dan Dirlantas kita kolaborasikan untuk menangani kasus tersebut. Sementara Badan Gizi Nasional atau BGN menduga mobil SPPG yang menabrak puluhan murid SD Negeri Kalibaru 01 Pagi Cilincing disebabkan karena dugaan kelalaian sang supir. Diketahui mobil SPPG itu dikendarai sopir pengganti. BGN menjelaskan SPPG Kalibaru sendiri memiliki 2 mobil operasional dan 2 supir tetap. Namun karena salah satu supir berhalangan, seorang supir pengganti diminta untuk mengisi tugas pagi tadi. Berdasarkan pemeriksaan awal, supir pengganti tersebut tidur pada pukul 4 pagi dan bangun sekitar setengah 6, sehingga diduga dalam kondisi kurang fit saat mengemudi. Tapi dari keterangan sopir tadi, kelihatannya kurang tidur. Ya, kurang tidur karena tidurnya jam 4, bangun setengah 6. Jadi ada kemungkinan memang kurang fit ya. Dan yang bersangkutan sudah 6 kali menjadi sopir pengganti, dan untuk minggu ini yang kedua. Tapi menurut keterangan dia tadi malam habis jemput istrinya kemana gitu, dan baru sempat tidur jam 4 sehingga jam setengah 6 bangun, sehingga memang kurang fit, dan ini kelihatannya jadi pelajaran bagi kita. Kita akan perketat lagi. Jadi kalau ada 2 armada, memang harus ada 3 sopir. Aparat penegak hukum ya, nanti teknisnya apakah karena human error, ya, apakah karena kelalaian pengemudi, apakah karena peralatan kendaraannya sendiri yang tidak optimal gitu ya. Tapi kalau saya lihat secara fisik kendaraannya bagus ya. Tapi yang menjawab ini tentu aparat penegak hukum ya. Jadi penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum Satlantas Polres Jakarta Utara. Lantas benarkah insiden mobil SPPG menabrak puluhan murid SD Negeri Kalibaru 01 Pagi Cilincing semata karena kelalaian supir? Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan hal ini harus diselidiki lebih dalam oleh pihak kepolisian. Namun yang pasti KPAI meminta para korban termasuk seluruh murid diberikan pemulihan psikologis atau trauma healing pasca insiden tersebut. Kira ini mesti diselidiki lebih dalam lagi ya Mbak. Kalau bicara kecelakaan kan pasti ada 2 hal. Yang pertama tentu apakah mobilnya yang memiliki problem, bermasalah, ada yang kurang layak dengan keberadaan mobilnya, atau satu hal lagi yang lainnya, yaitu terkait dengan personil yang membawanya gitu ya. Apa yang salah? Tadi sudah disampaikan misalnya apakah punya SIM terkait dengan dia mengoperasionalkan mobil ini ternyata punya, atau mungkin hal lain apa gitu. Saya kira ini tentu menjadi kewenangan pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut apa sebenarnya yang mendasari terjadinya kasus ini. Itu menjadi hal yang kedua pasca dipastikan terkait dengan penanganan medis ya kepada anak-anak sebagai respon pertama. Tentu yang berikutnya saya melihat memang 3 orang yang tadi sempat saya lihat masih mengalami trauma dan tentu membutuhkan pendampingan psikologis gitu. Dan tadi juga saya sudah mengajak ngobrol para orang tua gitu untuk sementara waktu ini mengajak agar anak bisa sedikit terbantu untuk penanganan traumanya dengan mengajak bicara, kemudian memberi semangat, kemudian juga saya lihat juga masih kayak deg-degan trauma gitu ya. Ada satu yang agak berat tadi di rumah sakit RSUD Cilincing, dan tadi sudah dilakukan tindakan operasi kepada yang bersangkutan karena kakinya mengalami luka bakar gitu. Tapi ketiga-tiganya memang membutuhkan pendampingan psikologis, dan itu memang harus dipastikan didapat oleh anak-anak. Bahkan mungkin tidak hanya kepada anak-anak yang luka saya kira ya. Karena kan anak-anak juga tadi menyaksikan bagaimana kasus terjadi, dan itu sangat mungkin meskipun mereka tidak mengalami luka fisik tetapi juga mengalami trauma, dan itu juga butuh pendampingan psikologis. Insiden mobil SPPG tabrak puluhan murid SD Negeri Kalibaru 01 Pagi Cilincing Jakarta Utara sedikitnya menyebabkan 1 guru dan 21 murid terluka. Peristiwa ini mengakibatkan proses belajar mengajar terhenti dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. BGN sendiri telah meminta maaf atas insiden ini dan berjanji akan melakukan evaluasi total agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.